Kami akan membahasnya bersama pengamat ekonomi politik yang juga menjadi salah satu saksi ahli dari kasus Senturi, Bapak Ihsanuddin Nursi, dan anggota tim Was Senturi DPR dari Partai Demokrat, Aksanul Kossasi, yang telah terhubung melalui sambungan telepon nantinya. Dan kita sapa dulu Pak Nursi. Pak Nursi, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Nursi, langsung saja bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai penjelasan Wakil Presiden Budiono mengenai posisi ataupun keputusan yang telah BI ambil dalam kasus Senturi? Anda menggunakan istilah bailout, Pak Budiono bilangnya bukan bailout. Pengambil alihan ya? Pengambilan alih. Pengambilan alih. Beda, pengambil alihan sama pengambilan alih. Beda. Oke. Ya. Budiono menyatakan itu bukan bailout, bukan talangan, gitu, tapi pengambilan alih. Gitu. Yang benar maksudnya pengambilan alihan. Take over, bank take over. Nah, kalau ceritanya adalah sampai pada posisi pengambil alihan, itu berarti penggunaan istilahnya adalah PMS, penyertaan modal sementara, menurut Undang-Undang LPS. Kalau statusnya PMS, maka rujukannya berarti Bank Senturi adalah bank gagal berdampak sistemik. Nah, gitu. Logika berpikir gitu. Tapi begitu dibilang itu tanggung jawabnya LPS, Budiono dalam posisi cuci tangan. Oke. Gitu. Karena memang ada pernyataan seperti itu ketika kemudian dikatakan dana talangan membengkak dari asalnya 600, kemudian tiba-tiba menjadi 2,5, lalu kemudian menjadi 6,7. Budiono mengatakan ini di luar sepengetahuan Budiono sendiri. Ya, mestinya diajukan pertanyaannya, apa dong arti Special Surveillance Unit yang saat itu sudah ada di Bank Senturi? Kan artinya kalau saat itu sudah ada, mestinya dia sudah tahu neraca harian. Apalagi pada saat pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek, KAR-nya negatif 3,53% gitu. Dan ini untuk perubahan KAR-nya sendiri memang selalu berubah ya, Pak Nursi, dari kemudian November 2008 hingga Februari 2009 ini juga memang terjadi perubahan-perubahan KAR seperti itu? Menarik pertanyaan. Kenapa saya bilang menarik? Ketika ada SSU, Special Surveillance Unit, sebagai bankir, pengalaman bankir, maka status bank itu selalu dimonitor per hari dengan membuat neraca harian untuk mengendalikan apakah bank itu memburuk atau membaik. Nah, itu dibikin neraca harian. Jadi setiap pukul 19, pukul 20 itu setelah bank tutup tuh, wah itu sibuk tuh bagian akuntansi perbankan tuh. Periksa habis-habisan, ujungnya adalah bagaimana harian saat itu kondisinya. Ini kelihatannya membaik atau memburuk gitu. Aktifannya gimana, pasifnya kayak apa gitu posisinya. Likuiditasnya kayak apa, solvabilitasnya kayak apa, dilihat gitu posisinya. Nah, kalau pada saat itu tidak punya neraca harian gitu ya, tapi kemudian langsung di bailout, saya kemudian mengambil format berpikir begini, dulu kalau caranya kayak gitu, rekapitalisasi perbankan 98 ngebengkaknya luar biasa ya. Gitu loh logikanya. Anda bayangkan kalau kemudian dari 4 kali penalangan, yang pertama dalam rangka mengatasi KAR negatif, kemudian dalam rangka likuiditas, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat sama-sama mengatasi KAR negatif. Artinya tidak ada cut off, artinya tidak neraca harian. Nah, ketika LPS disalahkan, muncul masalah, muncul proses. Oke, Pak Nursi, ada kemudian pernyataan dari Wapres Budiono juga yang menarik, yang mengatakan bahwa pengambil keputusan yang langkah yang diambil pada saat kasus Senturi itu terjadi merupakan sebuah langkah yang mulia, sebuah langkah yang terhormat. Tanggapannya? Mulia bagi penyelamatan dana-dana pihak tertentu, termasuk dana pensiun Bank Indonesia ada di situ. Mulia bagi penyelamatan dana BUMN, mulia bagi penyelamatan sejumlah rekening yang memang harus diselamatkan. Muliakan untuk ekonomi bangsa? Faktanya enggak tuh. Walaupun kemudian Komisi 11 seperti Aksanul Kossasi bilang gitu, dan saya tidak menemukan dokumennya, memang silakan pemerintah mengambil langkah-langkah strategis. Apakah langkah-langkah strategis itu bisa diterjemahkan sekaligus ke sana? Nanti dulu dong, karena angka-angkanya tidak menunjukkan ke sana gitu loh. Datanya tidak didukung ya. Gitu. Oke, baik. Pemirsa, dialog akan kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama pernyataan dari Wakil Presiden Budiono terkait kasus Senturi. Kejadian kegagalan dari satu institusi keuangan, betapapun kecilnya, itu bisa menimbulkan dampak domino yang cukup luas, dampak sistemik. Oleh sebab itu, pada bulan Oktober 2008 itu, ada berbagai negara yang menerapkan kebijakan blanket guarantee. Kebijakan yang menjamin semua deposito
yang ada di semua bank. Itu adalah kebijakan untuk menangkal systemic risk. Nah, kita kebetulan memang diputuskan untuk tidak menerapkan blanket guarantee. Oleh sebab itu, satu-satunya cara ya. Pemirsa, kembali kami lanjutkan Pak Nursi mengenai keyakinan Budiono sendiri bahwa Senturi ini bisa memberikan efek domino seperti itu. Padahal kan bank tersebut skalanya kecil dan kemudian pinjaman antar banknya pun hanya sekitar 0,03%. Apakah mungkin dengan bank dengan skala seperti itu ketika kemudian mengalami kesulitan akan menimbulkan ataupun bisa menimbulkan efek domino? Kata-kata bisanya harus diuji. Nah, pengujiannya kita pakai angka nih enaknya. Angkanya adalah Senturi itu asetnya hanya posisinya ya, DPK-nya dulu. DPK-nya dana pihak ketiganya hanya 0,42%. Kemudian kalau dilihat dari kreditnya, pangsa kreditnya juga 0,42%. Lalu berikutnya asetnya hanya 0,72% posisinya. Nah, dari posisi itu tidak memberi dampak apa-apa. Dan kalau dilihat dari tadi Pak Budiono bilang menyebut sebagai bisa memberi dampak pada institusi keuangan. Saya kira yang saya tahu Halim Alamsyah menyatakan dari institusi keuangan tidak. Tapi kemudian Pak Budiono juga mengatakan ini kan dengan kondisi ekonomi pada saat itu institusi keuangan sekecil apapun kemudian memang bisa memberikan efek yang akan membuat perekonomian menjadi terseret dalam pusaran kasus finansial yang besar seperti itu. Ada istilah systematic important banking. Systematic important banking itu di Indonesia terdiri dari kurang lebih 15 bank. Dia menguasai sekitar 70 sampai dengan 75% total aset perbankan, sekaligus 70 sampai 75% dana pihak ketiga dan perkreditan. Nah, itu baru bisa tuh mempengaruhi. Bank Senturi tidak masuk dalam 15 tidak masuk dalam kategori systematic important banking SIB. Oke. Gitu. Baik, kita akan sapa Pak Hasanul Kossasi yang sudah terhubung bersama kami di lewat sambungan telepon. Pak Hasanul, bagaimana kemudian tanggapannya kalau tadi menurut Pak Nursi mengatakan Bank Senturi saja tidak masuk dalam systemic important banking yang bisa memberikan efek sistemik ataupun efek domino jika memang mengalami kesulitan. Tanggapan dari Pak Hasanul seperti apa? Iya, memang sulit ya sekarang karena tidak ada testimoninya. Kalau Bank Senturi itu ditutup, yang ada testimoninya adalah Bank Senturi dipertahankan. Seandainya Bank Senturi ditutup waktu itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu Bank Senturi dipertahankan, itu yang terjadi adalah krisis kan semakin membaik, bahkan Indonesia dinilai paling cepat mengatasi krisis di tahun 2008. Jadi kalau misalnya memang Bank Senturi tidak masuk dalam systemically important bank yang 15 itu. Coba dulu juga Bank BHS juga nggak masuk. Artinya Bank BHS juga waktu itu cuma 1% dari total aset perbankan pada saat ditutup pertama kali itu. Baik, Pak Hasanul, kita kembali ke Pak Nursi tanggapannya. Kalau indikatornya BHS, BHS ikutan serta posisinya waktu itu bersama 16 bank lain 1 November 1997 yang belum ada sistem penjaminan. Jadi beda banget. Kalau diambil logikanya bank BHS sebagai posisi sebagai bandingan, yang belum ada sistem penjaminan, deposit insurance sistemnya belum ada. Satu, yang kedua, BHS juga ikutan bersama 16 bank, tidak sendirian. Ya jelas menimbulkan yang namanya bangunan ketidakpercayaan publik terhadap industri perbankan yang disebut akhirnya bank run, judulnya gitu loh posisinya. Nggak Apple dong lihatnya. Belum selesai. Saya sebenarnya belum selesai, tapi Anda potong. Ya silakan dilanjutkan Pak Hasanul. Artinya begini, membandingkan Bank BHS, memang waktu itu adalah 16 bank yang ditutup dan belum ada penjaminan, oke. Tapi yang dilihat itu adalah psikologis daripada pemilik dana nasabah. Itu yang dipertimbangkan. Jadi sekecil apapun, bank ini kan jangankan bank yang segelas Senturi yang di atas waktu itu asetnya 13 triliun. Kalau sampai rumor-rumor itu menyebar kepada masyarakat, itu otomatis akan menimbulkan kegelisahan di dunia perekonomian.
Makanya disposisi dari rapat di tanggal 27 yang diminta Bu Siti Fajriah itu mengatakan bahwa jangan sampai ada bank ditutup pada saat krisis. Nah, sebenarnya mereka lebih mengarah kepada trauma di tahun 97-98. Baik. Itu aja. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa dibuktikan. Kalau misalnya Bank Senturi ditutup, apa yang terjadi itu enak sebenarnya. Tapi karena kondisinya begitu, kita bicara apa saja reason kita jadi seolah-olah betul. Baik. Jadi Pak Hasanul, maksud saya, ya oke. ya, Pak Hasanul, selain kemudian mengenai sistemik, ada juga kemudian yang jadi sorotan adalah mengenai FPJP, di mana kemudian Pak Budiono juga mengatakan bahwa Indonesia tidak menerapkan adanya sistem blanket guarantee, sehingga kemudian langkah bailout ataupun FPJP ini merupakan langkah yang tepat. Tanggapan Pak Hasanul seperti apa? Ya, waktu itu memang diminta agar ada blanket guarantee, tapi pemerintah menolak. Memang kondisinya lagi nggak pas ya. Dibanding dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem blanket guarantee. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Budiono kemarin, ya itu tadi, menghindari adanya image dan kekisruhan di masyarakat. Karena begini, orang deposan ini, dia selain pemilik nasabah di Bank Senturi, dia juga akan menjadi nasabah di bank lain. Jadi kalau dia di Bank Senturi merasa tidak aman, dia di perbankan Indonesia nanti diemitkan menjadi tidak aman. Dia tidak mungkin menabung dananya hanya di satu bank. Sehingga nanti itu yang dibilang efek domino oleh Pak Budiono dari malam. Baik, Pak Hasanul, kita harus tahan dulu perbincangan. Pak Nursi juga kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Namun sebelumnya kita simak bersama pernyataan dari Wakil Presiden Budiono berikut ini. Perubahan jumlah perhitungan rekapitalisasi yang diperlukan untuk menyehatkan atau menyelamatkan Bank Senturi itu setelah diputuskan bahwa bank ini diambil alih oleh LPS sejak tanggal 21 November kalau tidak salah ya, dan untuk diselamatkan, dan keputusan ini oleh KSSK, maka disitulah sudah ada perubahan yang mengawal. Pengawalnya adalah LPS sebagai pemilik utama dan pengawas bank dari Bank Indonesia yang menjaga kesehatan bank ini. Kalau ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya dari angka-angka, misalnya kekurangan likuiditas yang diperlukan untuk menutup adanya deposito yang ditarik pada masa-masa itu, dan itu bisa terjadi dalam masa krisis, tiba-tiba dia ambil, ada kekurangan modalnya, karena itu semua dihitung bersama-sama oleh berdua ini. Jadi seperti juga bank-bank yang lain. Jadi saya tidak lagi menangani hal itu. Ya, Pak Nursi, jika dikatakan tadi misalnya ada perubahan ataupun pembengkakan dana dari dana talangan itu, kemudian ini merupakan tanggung jawab dari pengawas Bank Indonesia dan juga LPS. Anda menilainya seperti apa sebagai Budiono, Gubernur BI pada saat itu? Tidak proper dan tidak comply pada sistem keputusan cut off kerugian. Jadi kalau kita dalam sebuah bisnis, ketika kita ingin menginjek, maka last positioning-nya, posisi akhirnya itu harus ada cut off-nya. Cut off-nya berapa? Ini cut off-nya berkali-kali. Cut off pertama itu 21 November yang dicairkan pada 23 November, hanya untuk mengubah modal negatif dari 2,171 triliun menjadi positif 483 miliar. Yang pertama. Lompat lagi masuk ke posisi berikutnya dalam rangka memenuhi likuiditas. Tapi berikutnya setelah likuiditas dipenuhi, lagi-lagi CAR-nya negatif. Tanggal 3 Februari, itu CAR negatif dari 815 miliar menjadi positif 339,5 miliar. Lompat lagi hanya untuk memenuhi CAR negatif menjadi positif pada 21 Juli 2009. Dari 169 miliar menjadi positif 456,2 miliar. Artinya saya ingin mengatakan begini, ini cut off-nya berkali-kali nih. Betapa tidak, istilah perbankan menjadi, betapa tidak proper, betapa Anda tidak comply dalam rangka, pakai istilah Pak Budiono, dalam rangka rekapitalisasi.
Nah, itu tidak layak dalam penyelamatan perbankan kayak gitu, nggak layak. Anda bayangkan kalau model rekapitalisasi yang disebut oleh Pak Budiono dilakukan dalam rangka rekapitalisasi di 98, berapa besar? Bukan lagi 430,422 triliun kalau begitu cara rekapitalisasinya. Itu yang tidak layak dalam rangka penyelamatan perbankan. Itu yang pertama. Dan kalau dilihat dalam rangka rekapitalisasi, oke, fine, jadi. Tetapi dalam rangka kemudian prosesnya itu nggak benar. Yang kedua, kalau itu diserahkan kepada sepenuhnya LPS dan pengawas perbankan, menjadi pertanyaan begini, kalau gitu apa peran dong Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan? Apa peran kemudian anggotanya dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia? Kalau kemudian diserahkan saja begitu pelaksanaannya. Dulu Anda mengambilnya, apa memang Anda kemudian, ya sudah silakan ambil saja keputusan apa yang Anda suka, apa begitu? Terus Anda langsung bilang tanggung jawab, Anda lempar tanggung jawab itu pada LPS, nggak bisa dong. Anda sebagai ikut, sebenarnya bukan juga Budiono, tetapi dalam rangka Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK gitu. Baik, mungkin tanggapannya Pak Ahsanul, silakan langsung. Begini, perbankan itu industri yang tidak mungkin di stop di tengah jalan kalau dia masih beroperasi. Sepanjang dia masih memiliki dana pihak ketiga, itu nasabah akan terus-menerus menarik nasabahnya. Dia akan tergerus oleh adanya ras. Dan itu yang terjadi di Bank Senturi. Kenapa tidak bisa dilakukan cut off? Kenapa terus-menerus bertambah? Karena setiap hari permintaan pencairan terhadap deposito, giro, dan tabungan itu semakin hari bergerak semakin besar. Itu di kalangan perbankan biasa seperti itu. Ini bukan sebuah perusahaan impor ekspor atau perusahaan manufaktur. Ini perusahaan di mana asetnya yang dihitung oleh aset bank itu bukan milik bank, tapi miliknya nasabah. Cuma di dalam neraca bank dihitung sebagai aset bank. Sehingga kalau bank ini bermasalah, nasabah ini berduyun-duyun akan menarik asetnya, menarik uangnya dari bank itu. Nah, itulah kenapa selama bank ini hidup, dia akan terus membayar deposito yang ada di bank itu. Kenapa terjadi pembengkakan? Ya inilah industri perbankan. Nah, masih bagus dari aset dana pihak ketiga 11,9 triliun, yang dilakukan penarikan adalah 6,7. Bahkan masih ada 1,8 triliun di SUN di Bank Indonesia. Jadi direksi begitu diambil alih oleh LPS, dibuang semua manajemennya itu. Baik. Robert Tantular dan kawan-kawan diganti baru disuntik. Baik, Pak Ahsanul. Disuntik oleh LPS. Baik. Nah, dalam menyuntik ini pergerakan tiap hari terjadi. Dan itulah kenapa menjadi sampai 6,7. Jadi ini industri perbankan memang begitu posisinya. Baik, Pak Ahsanul, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Dengan kemudian kita lihat perkembangannya pemeriksaan dari saksi-saksi ahli, bahkan kemudian Wakil Presiden Budiono juga kemarin diperiksa oleh KPK di kantor dinasnya seperti itu. Anda menilai ini akan menjadi titik terang bagi pengusutan kasus Senturi ke depannya, bahkan mungkin sebelum 2014? Saya berharap demikian. Artinya dengan adanya perkembangan kasus Bank Senturi ini, saya beranggapan ini sudah di ujung penyelesaian. KPK akan segera mengambil tindakan langkah-langkah dan keputusan hukum. Karena khusus FPJP ya, khusus FPJP ini kami memang menunggu langkah KPK. Karena ini FPJP memang di tim was sendiri. Kami mandatkan kepada KPK untuk menyelesaikan. Apakah di sini ada unsur mens rea, artinya niat jahat? Apakah di sini ada unsur kesengajaan sehingga menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain? Itu biar KPK yang menjawab. Dan saya lihat perkembangan sekarang di mana Pak Budi Mulya, Bu Siti Fajriah sudah kembali tersangka. Ya mudah-mudahan KPK ini segera memberikan satu keputusan. Yang salah sampaikan salah. Baik. Yang benar jangan sampai direkayasa untuk menjadi salah hanya urusan politik misalnya. Baik, Pak Ahsanul. KPK ini saya rasa sudah bersikap profesional. Tinggal kita tunggu saja nanti KPK seperti apa. Baik, Pak Ahsanul, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Prime Time. Baik, Pak Nursi, ini tadi mungkin kita komentarin dulu bagaimana kemudian pernyataan dari Pak Ahsanul mengatakan pembengkakan ini, ya inilah industri perbankan Indonesia. Betulkah statement seperti itu? Iya, tadi kan logika saya balik ya. Kalau gitu dulu waktu penyelamatan perbankan 1998 begitu juga dong. Wah, membengkak karena memang kemudian orangnya bahkan dilahirin ke bank asing loh saat itu. Ngebengkak. Itu karenanya waktu pernyataan rekap pertama itu harus dihitung pada perkiraan, pada prediksi gitu ya.
pada prediksi, makanya saya bilang tidak proper and comply. Merujuk langsung juga merujuk tidak profesional. Perkiraan KAR berapa nih supaya uang itu tidak ditarik lagi, kalaupun likuiditasnya ditarik dikurangi karena bank run, orang berduyun-duyun ngambil tadi gitu, namanya bank run itu dalam istilahnya, itu juga nggak masalah. Nah, Anda bayangkan pada periode 98 itu diperkirakan bahkan yang tadinya KAR-nya cuma 4 itu dinaikin bahkan sampai beberapa jadi 30% hanya dalam rangka mencegah itu gitu loh. Maksud saya disitulah bukti bahwa Anda tidak profesional menangani itu gitu loh. Dan ada motif tertentu, kalau istilah saya di KPK saya bilang ada intensi tertentu tuh cara-cara kayak gitu loh. Apa buktinya? Ya Anda bisa bilang tadi buktinya ada di SUN. Memang ada di SUN. Saya juga catat ada di SUN. Di SUN itu jumlahnya 631,9 miliar gitu posisinya. Tapi juga ada di berikutnya di SBI berapa? Ada di SBI. Di BI 1,561 triliun. Kalau begitu pertanyaannya, ngapain Anda berkali-kali kayak gitu? Salah juga dong berarti. Penyelamatan model kayak gitu loh logikanya. Tapi Pak Nursi, apakah kemudian Anda sepakat juga bahwa kasus Senturi ini sudah ada di ujung penyelesaian? Apakah mungkin kemudian diselesaikan tanpa harus menyesuaikan dengan agenda politik seperti itu? Saya nggak percaya. Saya melihat proses Budi Mulya itu akan berjalan kira-kira masuk ke pengadilan sekitar Januari atau Februari gitu ya. Kalau Februari perjalanan berikutnya perjalanan pengadilan itu 3-4 bulan. Itu berarti sekitar 3-4 bulan itu sekitar bulan 5. Bulan 5 kan? Kalau bulan 5 kan sudah pemilu, orang udah sibuk, Mei April udah lewat. Artinya KPK tidak akan masukin Budiono di situ. Itu artinya nanti setelah pemerintahan ini berganti, Budiono baru kemungkinan ditarik. Jadi tidak ada proses pemerintahan ini gitu ngelihat. Kita lihat babak selanjutnya dari kasus Senturi akan seperti apa. Baik Pak Nursi, terima kasih telah bersama kami dan berdialog di Prime Time. Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Bapak Heri Budianto. Pak Heri, terima kasih telah bersama kami di Berita 1. Oke, Pak Heri, ini Wapres Budiono menjelaskan perihal pemeriksaan dirinya oleh KPK dan ini dilakukannya di kantor Wakil Presiden. Ini tanggapannya seperti apa mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Budiono ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa dengan digelarnya konferensi pers kemarin oleh Wapres Budiono di kantor Wakil Presiden itu tidak tepat ya. Karena jelas kantor Wakil Presiden itu kan simbol negara, itu dilaksanakan untuk menjelaskan tugas-tugas kenegaraan. Jadi apa yang dilakukan menurut saya itu jelas tidak tepat ya. Karena menyangkut kasus Bank Senturi, itu kan pertanggungjawaban personal beliau ketika menjadi Gubernur Bank Indonesia. Jadi sebaiknya memang dari awal itu tidak ada setting ke situ. Namun memang ada sebuah rangkaian peristiwa yang saya ingin katakan bahwa ternyata KPK mulai dari pagi harinya memeriksa Pak Budiono di kantor Wakil Presiden. Nah, ini juga menjadi sorotan bagi kita. Kenapa kemudian KPK hadir di kantor Wakil Presiden? Itu kan menjadi perdebatan juga saya kira di publik. Mengapa KPK mengambil langkah itu? Tapi dari Budiono sendiri kemudian ada dalih sendiri bahwa penggunaan kantor Wapres ini semata-mata kemudian untuk memudahkan protokoler, tidak menyulitkan dari KPK-nya sendiri. Persis. Saya ingin mengatakan begini juga bahwa alasan protokoler itu juga tidak begitu kuat untuk menggunakan simbol negara tadi untuk menjelaskan persoalan-persoalan pribadi gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kenapa hal itu tidak tepat dilakukan oleh Pak Budiono menjelaskan persoalan kasus Bank Senturi yang menyangkut tentang personal dirinya. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang menarik menurut saya dari apa yang disampaikan. Beliau tampil dan selama ini kan tidak pernah mau bicara soal kasus Bank Senturi ya. Sejak akhir tahun 2009 ketika kasus ini mencuat lalu kemudian sampai pada puncaknya di pertengahan tahun 2010 di mana ketika itu DPR mengambil keputusan di dalam paripurna ya. Nah, Pak Budiono kan memang tidak pernah bicara soal ini dan selalu bicaranya di depan DPR ketika dipanggil ketika itu dengan tim yang DPR yang ketika itu melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan kasus itu. Nah, saya melihat dua hal ini. Jadi menurut saya ini ada langkah maju ya, langkah maju baik dari sisi penyidikan ya ataupun dari sisi hal yang lain ya. Ada apa nih Pak Budiono mau bicara sekarang gitu dengan hal itu semua. Nah, saya akan melihat dua hal. Selain panggung itu tadi, ada hal yang lain yang menarik yang bisa kita lihat dari sisi itu.
dari apa yang disampaikan oleh Pak Budiono, saya mencermati, kebetulan disertasi S3 saya itu soal ini, soal kasus Bank Senturi ya. Ketika itu terjadi pertarungan politik kasus Bank Senturi, nah saya melihat ada satu ketidakkonsistenan Pak Budiono dalam menyampaikan hal ya. Ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Kita mulai dari yang tidak konsisten dulu, mengenai LPS. Selama ini Pak Budiono ketika kalau ditanya apakah uang LPS yang 6,7 triliun itu yang digunakan untuk diberikan kepada Bank Senturi itu adalah uang negara, Pak Budiono tidak pernah menjawab apakah uang itu uang negara, dan statement beliau mengatakan bahwa uang itu silahkan tanya pada ahlinya begitu. Tapi tadi malam statement yang disampaikan oleh beliau jelas bahwa ada menyangkut tentang LPS di situ. Nah, jadi menurut saya ada pergeseran nih, sudah mulai ada titik terang gitu ya tentang itu. Baik Pak Heri, Anda melihat mungkin ada ketidakkonsistenan dari pernyataan Budiono pada saat konferensi pers tadi malam. Nah, kita akan menyoroti lebih lanjut pernyataan Budiono, tapi kita harus ikuti lagi jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Heri, ini kita memang kenal sosok Budiono selama menjabat sebagai wakil presiden selama hampir 5 tahun. Ini kan cenderung tertutup, irit bicara, tapi kemudian setelah diperiksa oleh KPK dia seolah membuka diri, menggelar konferensi pers, bahkan membuka tanya jawab dengan wartawan. Ini message ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh Budiono ini apa? Ya, ketika Budiono muncul di panggung depan, ini adalah surprise ya. Surprise bagi kita semua, bagi publik. Saya juga mengamati betul perjalanan kasus Bank Senturi ini ya, bagaimana kemudian para politisi termasuk Pak Budiono menyampaikan sikap, menyatakan statement di depan media massa yang kemudian direkam oleh publik. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan oleh sosok Budiono di akhir masa jabatannya ini ada sesuatu hal ya, saya kira sesuatu hal itu ini apa? Sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya sehingga merasa harus perlu berbicara di depan publik atau bagaimana, Pak? Saya melihat masih dua hal, karena kita akan lihat ya perkembangan kasus ini ya. Biarkan KPK juga masuk pada ranah hukum, kita akan lihat apakah hanya satu kali ini saja Pak Budiono akan menyampaikan, tapi kita melihat juga sebenarnya dalam panggung-panggung yang lain Pak Budiono kadang-kadang juga menyampaikan itu. Ada satu statement yang konsisten ya. Beliau mengatakan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap masalah itu dunia dan akhirat. Nah, itu menarik ya dari satu sisi. Namun saya katakan tadi, sebuah rangkaian peristiwa ini tentu ada kegundahan yang besar dalam dirinya. Pertama, beliau akan mengakhiri masa jabatan nanti ya, tidak lama lagi, kira-kira 10 bulan. Lalu yang kedua, kan persoalan ini bukan hanya persoalan hukum, tapi ada sebuah persoalan politik yang panjang yang membawa persoalan ini, sehingga kita tahu ya, paripurna DPR kemudian mengatakan bahwa persoalan EPJP itu masuk pada ranah hukum. Nah, tentu ada kekhawatiran politik, jangan-jangan nih ya menjelang akhir masa jabatan atau nanti tidak menjabat lagi, jangan-jangan betul-betul kasus hukumnya digulirkan dan ada perubahan dari saksi misalnya menjadi tersangka. Nah, ini kekhawatiran itu pasti ada. Nah, menurut saya inilah yang kemudian dirasakan oleh sosok Budiono. Selain mengenai tadi kekhawatiran ataupun kegundahan yang dirasakan oleh sosok Budiono seperti itu, kita lihat dari pemilihan kalimatnya juga, Pak Heri. Ini kita lihat bagaimana Pak Budiono mengatakan pengambilan keputusan ini dianggap sebuah tindakan yang mulia seperti ini. Ini bagaimana penilaian Anda? Ya, ini menarik. Makanya saya juga baca beberapa headline media massa hari ini yang mengangkat itu. Ini adalah sebuah pekerjaan mulia atau ada kata-kata seperti itu. Kita bisa lihat bahwa kata-kata mulia itu kan bisa diartikan bahwa itu tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata-kata mulia dapat dimaknai bahwa itu adalah sesuatu yang terhormat dengan justifikasi ekonomi, karena beliau memang seorang gubernur Bank Indonesia. Ada sebuah tindakan, itu artinya saya katakan rangkaian peristiwa ada sebuah justifikasi pada kondisi ekonomi, sehingga beliau mengatakan itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Namun kita bisa lihat perbuatan mulia itu muncul dalam kondisi sekarang. Lagi-lagi tidak akan mungkin wacana itu muncul atau diskurs itu muncul oleh beliau tanpa ada sebuah maksud yang akan disampaikan. Jadi bisa jadi kalimat itu betul-betul dikemas sedemikian rupa lalu disampaikan kepada publik sehingga publik menangkap, oh ternyata apa yang dilakukan itu adalah memang betul-betul sebuah profesionalitas, sebuah pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Jadi kalimatnya defensif dan juga pembelaan diri seperti itu ya, Pak Heri ya. Kan mulia itu kan sangat terhormat. Mulia itu kan berada pada posisi yang sangat tinggi dalam sebuah penilaian kita terhadap sesuatu. Baik Pak Heri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Terima kasih, Pak.